Wake me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Kita mulai soal yang pertama. Strategi baru yang dibuat para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialis Barat karena kegagalan para pendahulu dalam mencapai kemerdekaan adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Terjadi peralihan gaya perlawanan dari sebelum abad ke-20 atau model perlawanan masih menggunakan gaya tradisional, dan pada awal ke-20 model perlawanan menggunakan organisasi modern. Soal nomor 2. Salah satu sikap yang perlu dicontoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah kemufakatan. Sikap yang menonjol dalam proses musyawarah untuk menuju mufakat adalah. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Proses perumusan dasar negara Pancasila dalam setiap musyawarah dan sidang BPUPKI serta PPKI mengedepankan rasa toleransi dari seluruh elemen Indonesia. Terbukti ada perwakilan seluruh golongan, suku, ras, dan agama yang membaur menjadi satu demi terwujudnya negara Indonesia. Soal nomor 3. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan titik-titik. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Jawabannya adalah A. Pancasila sebagai falsafah adalah Pancasila berperan sebagai pandangan hidup, nilai dan isi pembentukan ideologi Indonesia. Sedangkan Pancasila sebagai filsafat mempunyai fungsi pengendalian dan pegangan dalam sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya, maka setiap sila akan membentuk pahamnya sendiri. Bila hal tersebut terjadi, maka paham yang akan terbentuk dengan sila kelima adalah. Ya, jawabannya adalah C. Komunisme atau sosialisme ateis. Sedangkan jika sila satu saja, teokrasi absolut, sila kedua kosmopolitanisme, sila ketiga chauvinisme, sila keempat demokrasi liberal. Itu yang akan terjadi teman-teman. Oke, next. Orang yang cenderung memaksakan agamanya kepada orang lain dan menjelek-jelekan kepercayaan orang lain, sesungguhnya orang itu tidak memahami Pancasila dengan baik. Alasan ini penyimpangan terhadap sila ke. Ya, tentu saja jawabannya A teman-teman, sila ke-1. Orang yang cenderung memaksakan agamanya atau kepercayaan kepada orang lain dan menjelek-jelekan kepercayaan orang lain, sesungguhnya orang itu tidak memahami Pancasila dengan baik. Alasan ini penyimpangan terhadap sila ke-1. Kuncinya adalah pada kata-kata agama teman-teman. Oke, next. Konsekuensi dari hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat dipisahkan adalah. Ya, jawabannya adalah C. Hubungan antara Pancasila, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang yang tidak dapat dipisahkan adalah batang tubuh merupakan penjelasan dari Pancasila itu sendiri teman-teman. Oke, next. Pancasila yang resmi dan ada sekarang terdapat dalam titik-titik. Ya, kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Penjelasan Pancasila yang resmi terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Dalam pembukaan juga dijelaskan tujuan negara Indonesia. Oke, next. Andi adalah seorang mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta. Andi memiliki teman dari berbagai latar belakang, ras, suku, dan agama. Walaupun dengan perbedaan tersebut, Andi tetap menganggap bahwa setiap orang memiliki hak dan derajat yang sama dengan dirinya. Andi juga memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi.
sikap yang dilakukan Andi merupakan pengamalan sila ke. Ya, jawabannya adalah B. Kata kunci dari soal di atas terdapat pada poin Andi menganggap bahwa setiap orang memiliki hak dan derajat yang sama dengan dirinya. Andi juga memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi. Jadi sikap yang Andi lakukan merupakan pengamalan sila kedua, khususnya butir kedua dan keempat. Oke, next. Apabila RUU yang telah disetujui bersama tidak disahkan Presiden dalam jangka waktu 30 hari semenjak RUU tersebut disetujui, maka ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. RUU yang tidak kunjung disahkan oleh Presiden selama 30 hari setelah disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan harus diundangkan. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen keempat, menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama dalam 1 kali masa jabatan. Apabila ketentuan dasar tersebut tidak diamandemen, maka ya kira-kira manakah jawaban yang tepat teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Akibat negatif yang muncul antara lain kolusi, korupsi, nepotisme, hingga bentuk kesewenang-wenangan dengan dalih jabatan atau kekuasaan. Dengan jumlah masa jabatan yang dibatasi, kemungkinan buruk tersebut dapat dihindari, termasuk peluang pemerintahan otoriter atau diktator yang berlangsung lama. Oke, next. Salah satu dampak penyimpangan UUDS 1950 adalah, ya silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah C. Penyimpangan terhadap UUDS 1950 antara lain dengan ditetapkannya demokrasi liberal ditafsirkan sebagai kebebasan mutlak bagi setiap individu dan partai politik sehingga timbulnya persaingan tidak sehat yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Terjadi instabilitas nasional akibat dari sering berganti-gantinya kabinet sehingga program-program yang telah disusun sebelumnya tidak berjalan. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik. 2. Bersikap apatis dalam perkembangan politik dunia. 3. Mengikuti kerjasama ekonomi internasional yang hanya beranggotakan negara dunia ketiga. 4. Melakukan kerjasama internasional dengan negara yang memiliki kesamaan nasib. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif adalah jawabannya adalah A. Praktik pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik mencerminkan sikap dari politik bebas aktif Indonesia. Peran pertama dilaksanakan oleh Indonesia dengan menengahi perselisihan di wilayah Kamboja, perang saudara di Bosnia, perseteruan antara otoritas Filipina dengan bangsa Moro. Berikut ini beberapa pelajaran berharga yang bisa kita pelajari dari berbagai penyimpangan terhadap konstitusi kecuali. Ya, jawabannya adalah B. Pelajaran berharga yang dapat kita pelajari antara lain adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga tinggi negara, perlu adanya jaminan HAM yang lebih tegas dan terinci, perlu adanya lembaga negara yang berwenang menafsirkan konstitusi. Jadi yang tidak termasuk pelajaran berharga yang bisa kita pelajari adalah lembaga peradilan harus dijamin independen. Pancasila sebagai jiwa kepribadian maupun sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perumusannya melalui proses yang cukup panjang sampai akhirnya diterima dan disahkan oleh. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Ya, proses yang cukup panjang sampai akhirnya diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada saat pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, next. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan beberapa hal kecuali. Ya, silahkan kalian memilih jawaban terlebih dahulu teman-teman. Jawabannya adalah E. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan Pancasila, konstitusional dan operasional, yaitu antara lain Pancasila sila kedua,
Konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea 1 dan 4, batang tubuh pasal 11 dan 13, operasional TAP MPR yang memuat GBHN pada bagian hubungan luar negeri dan politik luar negeri.